Sepulang dari berobat, Pak Dejono bukannya langsung pulang ke rumah, malah mampir ke warung makan yang terletak di dekat pertigaan jalan desaku. Warung milik tetanggaku itu memang sudah terkenal enak masakannya, apalagi tempe mendoannya yang lebar-lebar. Enak tenan, terutama kalau masih hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Handoyo di Kebumen, Jawa Tengah. Perkenalkan, namaku Handoyo. Aku tinggal di sebuah desa di wilayah Kebumen sebelah barat. Melalui channel ini, aku ingin berbagi kisah yang dialami Pak Deku. Aku biasa memanggilnya Pak Dejono. Diary, Pak Dejono adalah kakak kandung ibuku. Rumah beliau masih satu desa dengan rumah orang tuaku. Keseharian Pak Dejono bekerja sebagai petani. Sawah beliau cukup banyak. Beliau juga memiliki lahan pekarangan yang ditanami pohon buah-buahan, mulai dari rambutan, pisang, pepaya, jambu, dan mangga, juga jeruk. Diary, sebagai seorang petani, Pak Dejono adalah orang yang ulet dan rajin bekerja. Tak heran jika hasil pertaniannya dan juga kebun buah-buahannya selalu bagus karena dirawat dengan baik. Hanya saja kalau sudah asik bekerja, Pak Dejono sering lupa waktu untuk istirahat dan sering telat makan. Istrinya sudah sering mengingatkan agar tidak terlalu terforsir dalam bekerja dan tidak telat makan karena Pak Dejono punya sakit mah. Diary, saat itu sekitar tahun 89, aku masih duduk di bangku kelas 4 SD. Sepulang sekolah, aku mendapati banyak buah mangga dan pepaya di meja makan rumahku. Kata ibuku, itu semua dari Pak Dejono. Barusan Bude Lastri, istri Pak Dejono, yang nganterin buah-buahan tersebut. Menurut ibuku, tadi Bude Lastri tergesa-gesa pulang karena Pak Dejono mahnya kambuh. Pak Demu itu loh Han, ngeyel banget kalau dibilangin supaya tidak telat makan. Kalau udah begini kan yang repot Mbak Lastri. Kasihan dia, kata ibuku dengan nada jengkel. Biasanya kalau Bude Lastri datang, pasti bisa seharian ngerumpi sama ibuku. Maklum, dulu mereka adalah sahabat karib waktu masih SMA. Sesampainya di rumah, sepulang dari nganterin buah-buahan ke rumahku, Bude Lastri tidak mendapati Pak Dejono di kamarnya. Padahal tadi pas ditinggal ke rumahku, suaminya masih tiduran di kamar. Menurut Andi, anak sulungnya, tadi ayahnya pergi naik sepeda mau ke rumah Pak Sugeng untuk berobat. Pak Sugeng adalah seorang mantri di desaku. Beliau membuka praktik di rumahnya setelah pulang dari rumah sakit tempatnya bekerja.
Beliau sudah cukup terkenal di daerahku sebagai seorang mantri yang handal. Banyak orang yang sembuh setelah berobat kepadanya. Pak Sugeng juga bersedia datang ke rumah pasien jika pasien tersebut sudah tidak sanggup datang ke tempat prakteknya karena kondisi kesehatannya. Diary, sesampainya di tempat praktik mantri Sugeng, Pak Dejono minta disuntik supaya mahnya cepat sembuh. Entah karena sugesti atau hal lain, kebanyakan orang yang berobat ke mantri Sugeng pasti minta disuntik. Dan reaksi obatnya juga cukup cepat, tidak sampai 1 jam. Biasanya pasien sudah merasakan perubahan pada kondisi tubuhnya menjadi lebih enakan. Sama seperti yang dirasakan Pak Dejono. Setelah beberapa menit disuntik, beliau merasa sudah sehat. Sepulang dari berobat, Pak Dejono bukannya langsung pulang ke rumah, malah mampir ke warung makan yang terletak di dekat pertigaan jalan desaku. Warung milik tetanggaku itu memang sudah terkenal enak masakannya, apalagi tempe mendoannya yang lebar-lebar. Enak tenan, terutama kalau masih hangat. Dari mana Kang Jono? Kata istrimu mahmu kumat, tanya Pak Sudi saat Pak Dejono sampai di warung makan. Dari rumah Pak Mantri Kang, minta disuntik, jawab Pak Dejono. Sudah enakan po Kang? Tanya Pak Sudi lagi. Iya Kang Sudi, sudah enakan, malah sekarang lapar banget, jawab Pak Dejono. Mbok Sum, minta nasi rames sama kopi panas ya, pinta Pak Dejono pada Mbok Sumi pemilik warung. Kang Jono, habis suntik jangan minum kopi dulu Kang, kata Pak Sanio yang saat itu juga sedang makan di warung. Nggak apa-apa Leksan, aku sudah sehat kok, jawab Pak Dejono sedikit ngeyel. Diary, setelah selesai makan dan ngopi serta membayar makanan dan minumannya, Pak Dejono pun meninggalkan warung itu menuju ke rumahnya. Namun di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Pak Dejono merasakan dadanya berdebar-debar dan nafasnya sedikit sesak, sehingga sepeda yang dikendarainya pun oleng, hingga akhirnya gubrak. Sepeda Pak Dejono menabrak pagar bambu di pinggir jalan dan dia pun terjatuh dari sepedanya dan pingsan. Warga yang melihat kejadian itu pun segera memberi pertolongan. Tubuh Pak Dejono dibopong oleh 3 orang bapak-bapak warga desa menuju ke rumahnya. Bude Lastri pun kaget melihat banyak warga yang datang ke rumahnya, terlebih saat mengetahui kondisi suaminya. Diary, tubuh Pak Dejono dibaringkan di atas tikar yang digelar di ruang depan. Kemudian Bude Lastri mengambil minyak angin untuk dioleskan dekat hidung Pak Dejono dengan maksud agar segera siuman dari pingsannya. Namun setelah ditunggu beberapa saat, Pak Dejono tidak kunjung sadar. Kemudian Pak Endar, salah seorang tetangga yang berprofesi sebagai guru, mengecek denyut nadi Pak Dejono. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ucap Pak Endar lirih. Namun sontak membuat kaget semua orang yang berada di situ, tak terkecuali Bude Lastri yang kemudian berteriak histeris menyebut nama suaminya sambil mendekap erat tubuh Pak Dejono yang terbujur kaku. Beberapa tetangga mencoba menenangkan Bude Lastri. Diary, akhirnya sore itu jenazah Pak Dejono dimakamkan di TPU desaku. Aku sendiri tidak tahu pasti penyebab meninggalnya Pak Dejono. Dari rumor yang beredar, ada yang bilang akibat reaksi obat suntik dan kopi.
Ada juga yang bilang asam lambungnya naik setelah minum kopi, dan ada juga yang bilang akibat jatuh dari sepedanya saat menabrak pagar. Entahlah, aku hanya bisa mendoakan semoga Pak Dejono tenang di alam sana. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Handoyo di Kebumen, Jawa Tengah. Terima kasih Mas Handoyo yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.